Iya, Miss, ada fotonya Miss di situ. Oke. Hello, good morning class. Morning, Miss. Good morning, Miss Nia. Waduh, kayaknya masih kurang semangat nih. Oke, Miss, sekali lagi deh saya mau dengar suaranya. Good morning. Miss cantik sekali sih, Miss. Good morning, Miss Nia. Good morning. Oke, thank you. Miss cantik sekali. Okay, how are you today? Very well. Great. How about you, Miss Nia? I'm very well. I'm very good. I'm very well, I'm feeling good too. Oke, before we started, Miss mau tanya dulu, siapa yang nggak mas hari ini ya? Kira-kira? Ada yang tahu? Edis. Atau hadir semua? Edi kemana ya, Alfi? Edi sunat, Miss. Edi ini Sebelum kita mulai, kita masuk ke materinya. Kalian bisa lihat di layar tersebut, Miss ada tulis di situ descriptive text. Kira-kira ada yang tahu nggak descriptive text itu apa? Teks yang describe, Miss. Yang mendeskripsikan. Oke, teks yang mendeskripsikan apa ya kira-kira? Menggambarkan, Miss. Iya. Oke, yang menggambarkan. Banyak Menggambarkan apa nih gitu? Menggambarkan sesuatu, Gambaran Miss. sesuatu, objek. Objek. Oke, semua yang kalian jawab itu benar. Oke, sekarang gini deh. Kalau misalnya tadi kalian semua sebutkan, teksnya adalah teks yang menggambarkan objek, benda. Kemudian misalkan nih, kalau Miss tanya sama kalian pernah nggak pergi ke tempat, misalnya jalan-jalan ke suatu tempat gitu. Kira-kira tempatnya itu menurut kalian gimana? Ayo. Oh, sering jalan-jalan, Yang Mem. beda dengan tempat. Jalan-jalan kemana, Hairil? Ke rumah, Miss, biasanya, Jalan-jalan Miss. ke gunung. Oke, kalau jalan-jalan gunung, di gunung itu apa yang bisa Hairil lihat? Batu, Mem. Ada apa ya? Batu aja. Pohon. Pohon. Oke, Pohon. batu ada pohon. Durian. Singa, ular, gorila, kadang-kadang. Oh, ada semua satwa ya. Oke. Sungai. Bah, banyak, Mem. Monyet, Mem. Oke. Nah, bisa kalian lihat selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi apa yang sudah kalian sebutkan tadi, nah hari ini kita akan fokuskan ke pembelajarannya. Jadi pembelajaran yang dicapai nantinya maunya itu kalian itu yang pertama harus bisa dulu mengidentifikasi apa sih fungsi sosial sama struktur teks deskriptif dulu. Kemudian setelah itu kalian harus memahami lagi nih deskriptif teks itu apa gitu kan? Fungsi sosialnya apa, struktur kebangsaannya apa. Terakhir nantinya kalian harus bisa nih buat teks deskriptif kalian sendiri. Gak usah panjang-panjang, kita mulai dari yang satu paragraf saja dulu. Oke, sekarang kalian lihat di sini. Oke, please look at the picture below. Silakan perhatikan gambar yang ada di situ. Nah, di situ ada Miss kasih 4 gambar. Yang pertama itu kalian bisa lihat ada gambar tentang waterfall. Kemudian ada mountain, terus ada waterfall lagi. Nah, sekarang Miss pengen kalian kira-kira apa sih yang kalian lihat dari gambar tersebut? Buat listnya dulu nih. Biar kita jawab sama-sama nih. Di gambar yang 4 gambar itu, apa yang bisa kalian dapatkan di situ? Misalkan, pemandangannya seperti apa yang kalian dapat? Atau misalkan di situ cuacanya gimana gitu kan, kondisinya gimana. Oke, coba silakan kalian buat listnya dulu sambil memperhatikan gambar ya. Miss kasih waktu kalian 2 menit deh untuk mencari dulu gitu. Silakan dilihat-lihat dulu.
Sudah, Miss. Sudah. Sekarang Miss mau tanya sama Agus, apa yang Agus temukan di gambar itu? Ada air, water. Oke, ada water. Ada Kalau sudah dilihat gambarnya, airnya itu seperti apa? airnya sepertinya alirannya kuat nih, strong stream of water. Oke. Selain itu? Ada yang hijau-hijau nih, ada pepohonan, trees, green. Oke, ada trees. Oke. Ada lagi? Ada layangan nyangkut kayaknya itu, Miss. Oh gitu ya. Itu juga ada ikan nila itu. Oh, ada ikan nila. Oh. Berarti kayaknya kalau yang Hairil ini sudah memikirkan ikan nila, jangan-jangan mikir untuk makan siang sepertinya ya. Ya, Miss. Lanjut, Miss. Apa nih, Miss? Gambarnya kok cuma hutan aja, Miss? Sudah ada yang lain kah? Oh, nggak ada yang lain. Iya, kita karena di sini Miss pengen kalian ngelihat tentang gambar yang berhubungan dengan alam dulu, dengan tempat-tempat wisata. Jadi 4 gambar yang Miss tampilkan ini adalah merupakan suatu tempat wisata yang terkenal di wilayah Murung Raya. Jadi di situ yang pertama, di gambar pertama ini namanya dia namanya adalah Bumbun Waterfall. Kemudian ini ada namanya itu Gunung Unsung, dan yang ini ada Tosah Waterfall, dan ini ada Balataka Waterfall. Jadi 4 gambar ini merupakan 4 dari tempat wisata yang terkenal di wilayah Murung Raya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan tes deskriptif nih ya. Nah, menurut kalian, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian ketika kita kaitkan gambar itu dengan teks deskriptif gitu? Ayo. Silakan dilihat-lihat lagi gambarnya. Ya, Gus? Miss, keberadaan tempat wisata ini, Miss. Ya. Keberadaannya ya? Keberadaannya ada di mana? Berarti location-nya berarti ya? Nah, lokasinya. Oke. Terus gimana bisa sampai ke sana? Accommodation-nya berarti lagi ya? Iya. Oke. Ini kayaknya dari tadi suara Agus aja yang terdengar ya. Saya nggak dengar kayaknya suara Alpi nih. Alpi, ada suaranya nggak nih? Ya, kok sunyi ya? Jangan-jangan makan lagi nih. Albi terkendala teknis, Miss. Ini sedang ganti laptop. Macet laptopnya. Oh, oke. Sekarang Alpi, silakan lihat gambarnya. Miss tanya sama Alpi deh. Kira-kira kalau misalnya Alpi nih buat teks deskriptif, dari 4 judul ini, Alpi mau pilih yang mana? Pilih itu, Miss, yang air terjun pertama itu bagus, cantik itu. Punya Oke, kenangan sekarang kalau di air terjun itu, kalau Alpi bikin tes deskripsi, kira-kira apa yang mau Alpi tulis di situ? Kalau berhubungan sama air terjun? Airnya, Miss. Kenangan, Mem. Airnya jernih sekali. Terus, oke, airnya jernih terus ya. Batunya, Miss, batunya. Batunya Kenapa, Pi? empuk. Oh, batunya empuk. Jangan-jangan aku sudah pernah nyoba gitu ya buat nyatet-nyatet batu di sungai gitu ya, batu dari itu. Eksperimen, Miss, baru kita kasih Batunya besar gitu loh, Agus. Tuh ada banyak beberapa batu besar, terus ada batu-batu kecil, terus lagi ya itu. Mata saya kan minus, Bunia, itu kurang besar itu gambarnya. Apa lagi ya? Itu ada ikan loh, ada ikan nih. Ada ikan. Ya. Buaya ada nggak ya di situ, Miss? Oh, mungkin ada buaya, apalagi yang di waterfall yang keras ini, yang di bagian terakhir itu mungkin ada buaya di situ. Oh, serius? Masih ada Miss, tahu nggak buayanya? buaya tuh Ya. kalau bergerak bunyinya bagaimana? Nah, gimana ya? Kira-kira suaranya gimana? Mungkin Agus lebih berpengalaman mendengar kata buaya gitu daripada Miss gitu ya. Gini, Miss, suaranya, Miss. Hai cantik, mau ngapain? Oh,
Berarti buayanya ahli ini, tapi tipenya berbeda sepertinya. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ada Buayanya itu buaya yang pendek. habis les di Agus itu kayak gitu Miss suaranya Miss. ya, buayanya sudah dapat sertifikat sepertinya. Oke. Tapi ada beneran loh ya. Oke, lanjut ya kelas. Jadi di sini Miss ada kasih kalian Lanjut, link di Mem. grup chat. Jadi silakan dilihat dulu, dibuka dulu linknya. Di situ ada bahan ajar atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi Miss bagi kelompoknya dulu ya, biar kalian bisa lebih mudah berdiskusi. Kelompok pertama kayaknya Miss mau ngambil Agus dulu deh. Terserah nanti Agus pilih siapa kelompoknya. Ketua kelompoknya Agus aja dulu. Saya yang pilih perempuan, perempuan. oke. Berarti kelompok kedua Pak Hairil gitu ya? Karena kan perempuan semua ke Agus gitu ya? Kelompok dua berarti Pak Hairil, kelompok tiga berarti Saya kelompok dengan Mas Alfi, Alfi Mem. ya? Saya nggak mau sama Hairil Miss. Oh nggak mau sama Hairil? Ya udah kita transfer deh. Alfi maunya sama Saya mau. Mas Tommy atau sama Agus nih? Karena katanya Agus kan Sama nggak saya mau uangnya ada banyak. yang Saya punya uang banyak nih. Ayo sini. cewek. Saya nggak mau ada yang cowok. Saya dimarahin Hairil terus Miss. Saya mau sama Agus saja Miss sekarang Miss. Oke, Aku nggak mau ya sama kalian kamu. buka dulu di situ. Kamu jahat. Di ya di grup itu. Nah, silakan diskusikan dengan kelompoknya dulu tentang materi yang Miss kasih. Di situ ada materinya tentang definition dari descriptive text, kemudian ada language features-nya, dan ada juga di situ tentang generic structure-nya. Jadi silakan kalian perhatikan bahan ajarnya dulu. Miss kasih waktu kalian 1 menit deh. Jadi silakan lihat dulu, kalau ada yang belum dipahami, silakan tanyakan ke Miss, kita jawab sama-sama. Oke, waktunya mulai dari sekarang. Silakan. Oke, bagaimana? Cukup ya waktunya? Oke, kalau sudah, sekarang kita bahas sama-sama dulu di bahan ajar yang sudah saya bagikan tadi. Oke, kelompok pertama dulu. Apa yang dimaksud dengan descriptive text itu? Ada di bahan ajar dari kelompoknya Agus. Definition descriptive text itu apa ya? Ayo. Perwakilan kelompok Agus. Descriptive text is text used to give detailed information. Ini teks yang digunakan untuk memberikan informasi yang rinci tentang suatu objek, Miss. Oke, berarti jelas ya. Descriptive text itu berarti teks yang memberikan suatu informasi secara rinci. Berarti materi yang kalian pelajari itu adalah berhubungan dengan teks deskripsi, di mana nanti kalian akan menulis tentang teks yang mendeskripsikan sesuatu itu secara detail. Gitu. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua, kelompoknya Hairil. Apa sih dari generic structure-nya di situ ada apa saja? Ayo, silakan kelompoknya Hairil. Generic structure dari descriptive text itu ada apa saja kalau dari bahan ajar kalian yang sudah dibagikan? Ayo Ril jawab Ril kan tadi ada nih Ril. Oh, jangan Hairil jangan tidur ya. Atau jangan mikir makan siang dulu. Asik cari dulu. Dua. Generic structure dari Identification. descriptive text. Habis identification ada apa lagi? Deskriptif itu. Ada 2, Mem. Oke, ada identification dan Bentar. Sama description. Oke, sekarang Sama identification. Identification Benar. sama description. Identifikasi itu Description, apa ya? ya, Mem. Identifikasi itu apa, Ril? Bagian apa sih yang ada dalam identifikasi itu? Introduce and identify specific object, Mem. Oke. Terus kalau di bagian deskripsi isinya apa? Deskripsi. Isinya penjelasan, Miss. Maria.
Penjelasan ya. Artinya dia mendescribe ya. Jadi kalau dari situ kita bisa simpulin ya, kalau descriptive text itu dia punya dua generic structure. Yang pertama itu dia identification dulu. Isinya tadi seperti kalian bilang, dia mengidentifikasi dulu apa yang ada dalam teksnya, yang mau kalian tulis nanti apa gitu kan. Terus yang kedua isinya apa? Description. Description itu berarti dia mendescribe, dia menggambarkan, dia menjelaskan. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelompoknya Bastomi nih. Ada nggak di situ di bahan ajar itu language feature, tata bahasa atau penulisan yang dipakai dalam descriptive text itu apa aja? Ayo. Simple present, Miss. Oke, simple present. Terus apa lagi? Simple present. Apa cuma ada simple present nih? Oke, specific participant. And then next? Ada Action verb, Miss. And then? Adverb, Miss. Adverb. Linking And then? verb. Another one? Oke, linking verb. Good. Nah, jadi seperti yang kalian sebutkan tadi, language feature-nya dia ada simple present tense, kemudian dia ada fokus pada specific participant, artinya dia fokusnya pada satu hal tertentu saja. Misalkan tadi kayak kalian misalnya milih waterfall-nya tadi, anggap tosah waterfall, berarti fokusnya nanti yang kalian tulis adalah tentang tosah waterfall itu. Kemudian ada action verb di situ, dan ada juga adverb dan linking verb-nya. Oke, selanjutnya kita cermati sama-sama di bahan ajar itu ada kan contoh dari example descriptive text. Oke, silakan kalian perhatikan di situ. Kita ambil yang ke tosah waterfall. Di bahan ajar di situ juga ada tentang tosah waterfall. Oke, sekarang Miss kasih waktu kalian buat baca ini selama 1 menit dulu. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, silakan mulai dari sekarang. Sudah, Miss. Oke, sudah ya? Oke, sekarang karena kalian sudah baca, Miss bakal lempar pertanyaan deh ke semuanya. Miss pengen dengar dari suara yang belum terdengar nih. Kayaknya Lailatul deh. Lailatul kalau dari cerita tosah waterfall tadi, apa yang Lailatul dapatkan? Dalam deskripsi tosah waterfall itu, apa yang Lailatul dapatkan di situ? Ada nggak? Ayo. Panggilannya Firah, Miss, bukan Lailatul. Oh, Firah ya? Oke, baik. Kita panggilnya Firah kalau gitu. Ini ya Miss ya, main idenya ya. Ya. Ya, Tosa Waterfall adalah salah satu air terjun terkenal di Murung, distrik Sentral Kalimantan, Kalimantan Tengah. Oke. Tempat tinggalnya Miss gitu. Sudah Miss, itu aja. Terus gitu kalau di aja bagian sih yang saya dapat, deskripsinya, Miss, ya. Kalau bagian deskripsinya dapat nggak? Lailatul. Apa yang di bagian Lailatul deskripsinya dapatkan dari tosah waterfall itu? Ya. Ada tingginya, Miss. Tingginya ada 15 meter. Oke, tingginya berapa? Kemudian terbagi menjadi 3. Kemudian di sana kayak kolam renang, Miss. Jadi airnya jernih gitu, Miss. Oke, iya. Makasih ya, Lailatul. Oke, seperti yang teman kalian sebutkan tadi, berarti dari contoh tosah waterfall ya, contoh dari teks deskriptif tosah waterfall itu kita bisa dapat kesimpulannya kalau misalnya bagian pertama itu dia menceritakan tentang apa tadi? Dia menjelaskan tentang di mana waterfall itu berada. Kemudian di bagian keduanya dia menceritakan tentang atau mendeskripsikan tentang bagaimana sih kondisi waterfall itu gitu kan. Bentuknya seperti apa di sana. Oke, now kita kembali ke kelompok kalian tadi. Jadi ada kelompoknya Agus, Sairil, sama Mbak Tommy. Silakan lihat dari LKPD yang sudah
Miss bagikan tadi, nanti kita akan jawab sama-sama dari kelompok 1, 2, dan 3. Oke, silakan dilihat dulu LKPD-nya. Miss kasih waktu lagi kalian 1 menit untuk bisa memecahkan masalah yang ada di LKPD-nya. Oke, sudah ya? Kita masuk ke sini di LKPD itu, di lembar kerja kita masuk ke activity yang 1 dulu. Oke, sekarang di activity 1 itu, please look at the picture. Kalian lihat gambarnya, dan kita akan jawab pertanyaan. Di situ ada 4 question in there. Oke, the first one is, did you know that place? Ada gambar gunung di situ. Jadi, apakah kalian tahu tempat tersebut? Ada yang bisa jawab? Yes, I do, Miss. Oke, next, yes you do. Itu adalah Gunung Angsung ya. Oke, number 2, did you ever go to that place? Apa kalian pernah pergi ke sana? Ayo. Ada yang bisa jawab? No, I have No, never, Miss. Never. Miss. No, ma'am. Oke. We haven't go there, Miss. Oh, kalau belum ke sana nanti lain kali bisa ke sana. Lumayan bisa buat hiking. Oke, number 3, how do you describe that place? Bagaimana kalian menggambarkan Beautiful. tentang gunung tersebut? Oke, beautiful. And then selain beautiful apa lagi? Beautiful. So first, Green. Oke. Green. Miss. Looks Green. Green, terus Wonderful. scary. wonderful. wonderful place. Oke, scary. Ya, Scary. banyak ya. Next, number 4. What is the good things on that place? Menurut kalian, apa sih hal yang paling terbaik yang bisa dilakukan di sana ya kira-kira? Kalau kalian ke sana. Scenery, Miss. Oke, Alfi. The view is. The scenery. View must be beautiful. Oke, di scenery ya. Foto, Pemandangannya Miss. luar biasa ya. Oke, next kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Oke, as you can see, ini adalah gambar yang kedua. Kita punya 4 pertanyaan juga di situ. Nah, sekarang Miss yang kasih pertanyaan buat kalian. Did you know that place? Miss mau tanya sama Anggi deh. Anggi, did you know that place? Anggi tahu nggak itu tempat apa dari gambar ini kira-kira? Waterfall, maybe Miss. Oke, waterfall. Itu bendungan, Ji. Iya. Hah? Number Air 2 ya. terjun ya? Aku Air terjun melihatnya. ya, itu waterfall. Benar sekali, Anggi. Ini kok tuman ya? Sama ini. Itu Tosa Waterfall. Oh no, that's not Tosa waterfall. It's Bakamata waterfall, not Tosa. Oke, Bakamata. number 2 ya. Did you ever go to that place? Pernah ke tempat itu nggak, Anggi? Never Miss. I have Of never. course enggak. Oke, never. Ada Oke, videonya. Kak. number 3 ya. How do you describe that place? Gimana kamu mendeskripsikan tempat itu, Gi? Fresh, Oh, fresh. Yeah. Selain fresh apa lagi? I think relaxing, so relaxing. Oke, and the water so relaxing. clean. Mm-mm. Ada lagi? Dikelilingi pohon-pohon rindang mungkin Miss. Oke, dikelilingi pohon ya. Next, yang nomor 4, Miss mau tanya sama yang lain lagi deh. Anggi istirahat dulu. Oke, number 4 itu what is the good things on that place? Miss belum dengar suaranya Grace nih. Mana ya si Grace? Grace nggak tidur kan ya? Grace tadi beli pental, Miss. Oh ya? Kamu kok tahu sih? Oh beli bentar. Oh sudah masuk Grace-nya, udah balik Grace-nya. Oke Grace, Miss mau tanya sama Grace. Kan aku yang nyuruh. Oke, yang number 4 ya. Kenapa, Miss? Ya, yang number 4. What is the What good is the things on good that place? Apa hal yang baik dia dilihat dari gambar ini nih, Grace? Tadi Miss sudah tanya ke Anggi, terus Anggi udah jawab tempatnya itu katanya bagus. Nah, digambarkan pemandangannya indah. Kalau menurut Grace gimana?
bisa itu Miss membangun sumber tenaga listrik di situ pakai airnya. Oh, bagus sekali ya. Grace-nya berpikir maju ya. Dari tadi Visioner sekali. dari tadi nggak ada yang nyebutin mau bangun apa gitu ya. Ternyata ketika Grace melihat, oh mau bangun tenaga listrik katanya. Oke, luar biasa. Terima kasih Grace. Next kita lanjut ya di LKPD kalian itu. Oke, di activity 2. Silakan lihat dulu di activity 2 kalian itu. Oke, please read the text below and identify the generic structure of the text into the table. Jadi di activity 2 itu kalian silakan lihat di grup yang itu tadi yang sudah Miss kasih buat kalian LKPD-nya tentang tosah waterfall. Ini ada gambar tosahnya. Nah, silakan lihat teksnya, kemudian bisakah kalian mengidentifikasikan yang mana yang masuk identification, yang mana yang masuk description. Oke? Nanti Miss kasih waktu dulu buat kalian. Jadi nanti silahkan dimasukkan ke dalam tabel nih, gitu kan? Yang mana yang masuk ke dalam bagian identification, kemudian yang mana lagi yang masuk dalam description. Oke, perlu diingat ya, tadi kalau identification itu kan berarti dia mengidentifikasi kan apa yang ada di dalam teks tersebut gitu kan. Atau lebih mudahnya kalian bisa bilang itu adanya di awalan teks. Nah, sekarang lihat teksnya lagi nanti. Kalau description berarti dia menjelaskan, dia menggambarkan teksnya itu. Kalau tempat berarti dia menggambarkan tempatnya. Misalnya tadi akomodasinya gimana, lokasinya gimana, suasananya gimana. Oke, silakan lihat teksnya baru kita masukkan ke dalam sini. Oke, Miss kasih waktu 1 menit. Oke, sudah. Gimana, Gus? Sudah, Mem. Sudah. Oke, sudah ya. Identification-nya itu ada di first paragraph, Miss. Oke, di first paragraph. Di bagian mananya ya, Gus? Oke, apakah dia dimulai dari tosah waterfall ini? Dari kalimat tosah waterfall? Tosah waterfall terletak di, ya, kemudian sampai dengan mana? Apakah sampai dengan? Oke, sampai dengan paragraf 1. Sampai dengan mana, Gus? Oke, paragraf 1 ini ada kata nih, karena itu tadi nggak muat slide-nya yang atas, Miss masukin ke bawah. Berarti dia sampai dengan therefore. Ya, sampai there was no signpost if heading there. Ya kah, Miss? Ini mulai dari mana ya? Deskripsinya, Mem. Mulai dari mana? Itu Miss. Paragraf kedua, Mem. Tosah waterfall. Waterfall. Oke. About 15 meter. Sampai dengan? Sentral Kalimantan ya. Oke, good. Now kita move into the next activity ya. Kita langsung lanjut. Setelah kalian sudah bisa mengidentifikasikan semua itu tadi, kita masuk ke sini. Oke, sudah terlihatkah? Bagaimana, sudah terlihat atau sudah munculkah gambarnya? Terlihat. Oke, makasih. Oke, kita masuk aktivitas kita yang ketiga ya. Jadi silakan lihat lagi di LKPD kalian. Masih ada teks tosah waterfall tadi. Beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Yang pertama itu ada pertanyaan tentang what is the social function of the text? Fungsi sosial dari teks itu apa? Ketika kalian sudah memahami tentang teks deskripsi itu adalah teks deskriptif yang seperti apa, berarti kalian harus tahu dong, what's the social function of the text? And then the number 2 we have, who is the specific participant or focus in the descriptive text of tosah waterfall? Jadi kalau dalam cerita tentang tosah waterfall tadi, ceritanya lebih mengarah ke siapa ya fokusnya? And then number 3, write the example tosah waterfall story.
Jadi silahkan nanti kalian lihat dulu ke teks tadi yang Tosah waterfall. Terus tulislah ibaratnya 2 kalimat present tense yang ada di situ. Kira-kira apa ya yang kalian temukan? Kemudian ada number 4. Kita masuk ke find some action verb. Ada nggak action verbnya dalam situ? Kemudian yang number 5. Ada nggak adverbnya dalam Tosah waterfall itu? Oke, silakan dilihat kembali ke teks dari Tosah waterfall ya. Nah, ini Tosah waterfall. Ini slide pertama dan ini slide kedua. Oke, kita ke slide pertama dulu. Menurut kelompok kalian nih, atau Miss tanyain ke orang aja ya, karena Miss nggak ada mendengar suaranya. Suaranya Edi ada nggak? Edi tadi sudah masuk belum ya? Adakah? Dari kamar mandi. Edi di kamar mandi. Oh, Edi gak jadi. Oh, Edi sudah muncul. Oke, Edi sudah muncul. Oke, Edi. Edi karena dari tadi suaranya tidak terdengar ya. Sekarang Miss mau tanya sama Edi. Oke, ini pertanyaannya adalah, ini cerita teksnya tentang Tosah waterfall nih, teksnya. Jadi pertanyaan pertama itu social function dari cerita ini apa ya? Fungsi sosialnya apa? Apa Di? Miss, memberitahukan itu Apa? tempat wisata Tosah waterfall. Oke, describe about Tosah Ya. waterfall ya. Oke, good. Sekarang kita masuk ke yang ke nomor 2 ya. Tadi pertanyaan nomor 2 itu adalah who is the specific participant? Jadi untuk siapa sih cerita Tosah waterfall ini? Dia fokusnya ke siapa? Miss mau tanya sama Inasa deh. Gimana Inasa? Bentar. Ya, Miss. Oke, Inasa, di Tosah waterfall ini ceritanya ini fokusnya kemana ya? Fokus spesifik partisipannya di mana ya? Di deskripsi teks Tosah waterfall ini. Fokusnya sih. Bisakah Inasa menjawabnya? Saya tadi habis dari toilet, Miss. Oke, nggak apa-apa. Fokusnya kemana ya Ke kira-kira Inasa? deskripsi. Itu habis ikut saya itu tadi. Beda toilet, Pak. Ke deskripsi dari Tosah waterfall-nya, Miss. Oke, good. Ke deskripsinya ya. Oke, kita sekarang masuk yang ke number 3. Number 3 itu adalah write two example of simple present tense in the Tosah waterfall. Nah, jadi kita akan mencari 2 kalimat simple present tense yang ada di Tosah waterfall. Sekarang karena suaranya dari tadi, Miss tidak mendengar. Anggi ada nggak Anggi tadi? Adakah Anggi? Tidak ada. Oh, ada. Bisakah kamu mention 2 kalimat simple present tense yang ada di Tosah waterfall? Oke, sebentar ya. Miss tampilkan teksnya dulu. Ini slide pertama, and then ini slide kedua. Oke, kira-kira ada nggak Anggi menemukan kalimat simple present tense di situ, di kalimat yang slide pertama ataupun slide yang kedua? Bagaimana lagi? Ada menemukan kalimat simple present tense di situ? Oke, Miss. Ya, bagaimana Pada lagi? kalimat Tosah waterfall has a hit of about 15 minutes with 15 letters with a waterfall part is divided into 3. Oke, good. Thank you, Anggi. Sekarang kita lanjut yang ke number 4 ya. Di number 4 itu, oke, find some action verb in the Tosah waterfall. Jadi kita akan mencari action verb-nya, kata kerja yang menunjukkan aksinya. Kira-kira apa kalian akan menemukannya? Oke, kita balik ke teksnya dulu ya. Oke, kita mulai dari slide pertama, kemudian nanti kita lihat.
Sepertinya Miss mau tanya sama Hairil deh. Hairil sepertinya sudah mulai meredup semangatnya ini. Jangan-jangan udah mulai mau ke dunia mimpi, sepertinya ini sudah mulai. Hairil lapar, Hairil? Miss. Oh, lapar ya? Oke, tunggu sebentar ya, Ril. Kita bakal selesai kok, sebentar lagi. Oke, buat Hairil, bisakah Hairil mencari action verb-nya? Kata kerja yang menunjukkan aksi di situ ada tidak kira-kira? Ini di slide pertama, kemudian Miss scroll ke slide kedua. Apakah Hairil menemukannya? Ada tidak, Ril? Ada, Miss. Bagaimana Hairil? Oh, ada Agus. Di mana, Gus? Hairil sepertinya lenyap deh. Keluar. Oke, di mana, Gus? Ada action verb-nya? Ada, Miss. Form. Di kata apa? Form. Oke, form ada lagi? Selain kata itu, adakah kata lainnya Stand, ma'am. yang Stand. ditemukan? Ada Oke. stand, ada make. Terus, Apa lagi ya? habis? Habis dah. Ask, ma'am. Oke, Ask. habis ya. Oke, ada ask. Maria juga bilang ada ask di situ. Oke, sekarang kita ke yang kelima, yang terakhir. Adverb, kata keterangan. Adakah kata keterangan di teks Tosah Waterfall ini? Ada, ma'am. Nah, ini slide yang pertama. Kemudian ini slide yang kedua. Oke, apakah kalian menemukan kata keterangannya? Iya. Di mana, Rin? Menemukan kan? Muarajaan Village. Ada lagi selain itu keterangannya? Mana lagi ya? Atau di slide pertama deh nih. Oke, adakah di slide pertama kata keterangannya? Habis? Mencari apa ya, Bu? Adverb. Oke, Alpi. Kata keterangan P. Apakah Alpi bisa menemukan adverb-nya atau kata keterangan dalam cerita deskriptif Tosah Waterfall ini? Murung Distrik. Muarajaan Village. Oke, good. Habis? Ya. Oke, thank you. Thank you, Alpi ya. Oke, jadi kita Maratewe. sudah menyelesaikan aktivitas kegiatan kalian dari activity 1, 2, until 3 ya. Nah, sekarang kita simpulkan dulu nih. Apa yang bisa kalian pahami dari materi kalian hari ini? Descriptive text itu apa dulu? Ada yang bisa jawab? Atau Miss lempar nih nanti kalau nggak ada yang bisa jawab nih. Miss tunjuk satu-satu nanti. Descriptive text itu apa ya? Deskriptif teks Mendeskripsikan. itu Mendeskripsikan, Miss. mendeskripsikan suatu objek Mendeskripsikan Oke, tempat, Secara ma'am. terperinci. Describe. Oke, karena kita Nah, belajar oke. tentang tempat ini. Oke, thank you Mas Tommy. Jadi kan semuanya sudah kalian bilang, kalian sudah paham berarti descriptive text itu apa. Descriptive text berarti teks yang menggambarkan atau menjelaskan suatu tempat secara detail atau rinci. Oke, sekarang kira-kira nih, dari pelajaran descriptive text ini, biasanya teks deskripsi itu digunakan untuk apa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau dari Wahabi yang sudah kita pelajari, biasanya tes deskripsi untuk apa? digunakan untuk memperkenalkan suatu objek ke pembaca, Kalau Miss. yang kita pelajari barusan Oke, good. Thank you, menggambarkan Agus. kondisi tempat, ma'am. Oke, menggambarkan kondisi tempat ya. Oke, thank you Hairil. Oke, berarti
Saya rasa kalian sudah paham semua ya, kalian sudah mengerti, kalian sudah memahami, kalian sudah bisa mengidentifikasikan apa itu descriptive text, kemudian fungsinya buat apa, strukturnya bagaimana, dan ibaratnya struktur kebahasaannya juga seperti apa. Oke, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar untuk cara menulisnya ya, cara membuat teks descriptive text itu seperti apa. Oke, berarti untuk materi hari ini Miss akhiri sampai sini ya. Oke, thank you for all of your attention and see you next week. Bye. See you, Miss.